Pemirsa Intens Investigasi, apa yang sebenarnya terjadi di balik derita panjang yang dialami Yuvita Tri Rejeki? Saat kondisinya perlahan mulai membaik, mengapa air mata dan rasa kecewa justru masih menyelimuti keluarganya? Benarkah masih ada fakta-fakta yang belum terungkap ke publik? Dan mengapa sang adik mengaku menyimpan rasa bersalah yang hingga kini terus menghantuinya? Jika selama ini publik mengenal Yuvita sebagai korban, siapa sangka di mata keluarga, ia adalah sosok pejuang yang menjadi tumpuan harapan banyak orang. Lalu seperti apa kehidupan Yuvita sebelum peristiwa pilu itu terjadi? Mengapa keluarga menyebut ada dua lokasi yang diduga menjadi tempat penyekapan? Apa yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup yang selama ini tak pernah diketahui orang lain? Dan saat tim intens investigasi menelusuri kamar yang pernah ditinggali Yuvita, kenangan apa saja yang masih tertinggal di dalamnya? Benda-benda apa yang kini menjadi saksi bisu atas perjalanan hidupnya? Belum lagi munculnya rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik terduga pelaku mendatangi rumah dinas Deddy Mulyadi. Apa tujuan kedatangannya? Dan mengapa momen tersebut kini menjadi sorotan publik? Lalu akan sejauh mana keluarga memperjuangkan keadilan untuk Yuvita? Dan benarkah mereka menuntut hukuman maksimal bagi sosok yang dianggap telah menghancurkan hidup korban? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebagaimana diketahui, belakangan ini publik dibuat iba ketika melihat kondisi fisik Yuvita Tri Rejeki, korban penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan oleh kekasih korban, yaitu Taufik Hidayat. Namun kini, meski kondisi Yuvita dikabarkan berangsur membaik, luka batin dan rasa kecewa yang ditinggalkan oleh peristiwa pilu tersebut masih terasa kuat di tengah keluarganya. Salah satu yang turut menyampaikan perasaannya adalah adik kandung korban, mengaku bersyukur karena sang kakak kini menunjukkan perkembangan positif dan kondisinya jauh lebih baik dibandingkan saat pertama kali berhasil diselamatkan. Namun di balik rasa syukur tersebut, tersimpan kerinduan mendalam terhadap sosok kakak yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Sang adik mengaku sangat merindukan momen-momen kebersamaan yang dulu terasa begitu sederhana, namun kini menjadi sangat berharga setelah semua yang terjadi. Selain itu, di tengah proses pemulihan yang masih berjalan, sang adik juga mengungkap fakta baru yang menambah panjang daftar temuan dalam kasus ini. Menurut keterangannya, sang kakak diduga tidak hanya disekap di satu lokasi saja, bahwa berdasarkan informasi yang diketahui keluarga, terdapat dua lokasi berbeda yang diduga menjadi tempat penyekapan korban selama menjalani masa penderitaan tersebut. Kalau interaksi sejauh ini masih bisa ya interaksi, ngobrol masih biasa. Perkembangan teteh juga udah alhamdulillah membaik gitu. Percakapan kemarin sih kangennya kita sih ngumpul-ngumpul bareng gitu ya, makan-makan bareng di sini di tengah rumah gitu. Kangennya sih gitu sih. Lokasi penyekapannya kalau setahu saya sih di yang pinggir Gereja Cinuk itu satu. Terus kemarin lihat lagi di daerah Ujung Berung, Ciwaru namanya itu. Di balik kabar membaiknya kondisi Yuvita, ternyata masih tersimpan luka dan perasaan mendalam yang dirasakan oleh keluarga, terutama sang adik. Dengan nada penuh emosi, sang adik mengaku sempat sangat terpukul melihat kondisi kakaknya pasca peristiwa tersebut. Bahkan ia secara terbuka mengungkapkan perasaan bersalah dan kecewa terhadap dirinya sendiri karena merasa gagal menjaga sosok kakak perempuan yang selama ini menjadi sandaran keluarga. Yuvita bukan hanya seorang kakak, lebih dari itu, ia adalah sosok pejuang keluarga yang selama ini memikul banyak tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh haru, sang adik menceritakan bahwa Yuvita
merupakan tulang punggung keluarga yang selama ini bekerja keras demi orang-orang yang dicintainya. Bahkan rumah yang kini ditempati keluarga disebut merupakan hasil jeripaya dan perjuangan Yuvita selama bertahun-tahun. Di tengah situasi yang masih berat, sang adik juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarganya. Terutama kepada pengacara kondang Hotman Paris yang disebut telah memberikan bantuan secara finansial, serta kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang turut memberikan dukungan dan perhatian terhadap kondisi korban dan keluarganya. Sangat sakit hati sebagai adik laki-lakinya gitu, sebagai adik laki-lakinya merasa gagal gitu jagain kakak perempuan gitu. Kakak itu kan sebagai tulang punggung keluarga juga. Ini juga kan rumah itu hasil dari kakak juga, ini teh rumah ini teh gitu, hasil kerja kerasnya teteh gitu. Ini menurut saya pribadi selaku adiknya, kakak saya itu baik banget ke saya, ke yang lain, ke kakak juga baik banget, itu orang baik itu kakak saya. Kadang ke istri saya, ke anak saya gitu, kalau ada mempunyai sedikit rezeki suka ngasih gitu. Pokoknya mah baik, orang baik teteh itu. Ya alhamdulillah banyak orang yang membantu, terutama ke kakak saya sendiri gitu. Korban penyiksaan penyekapan itu saya banyak terima kasih banyak orang-orang yang sudah membantu meluangkan sedikit rezekinya untuk kakak saya gitu. Terima kasih banyak buat Bang Hotman juga sama tim yang lain juga, terima kasih banyak. Dari Kadep juga alhamdulillah sudah ngasih gitu. Terima kasih banyak gitu. Meski berusaha tetap kuat mendampingi proses pemulihan sang kakak, sang adik tak menampik bahwa hingga saat ini dirinya masih menyimpan rasa sakit dan kecewa yang mendalam atas apa yang telah dialami Yuvita. Dengan nada penuh emosi, sang adik menegaskan bahwa sebagai seorang adik, ia sangat terpukul dan sulit menerima perlakuan yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap kakak perempuannya. Apa yang menimpa Yuvita bukan sekedar sebuah peristiwa kekerasan biasa, tapi sungguh tidak manusiawi. Ia menilai kakaknya telah mengalami penderitaan yang sangat berat dan meninggalkan luka mendalam, baik secara fisik maupun psikis. Karena itulah, sang adik mengaku hingga saat ini, ia sangat tidak ikhlas atas apa yang dialami sang kakak. Ya, betul sekali. Saya sendiri selaku adiknya sangat tidak ikhlas gitu. Kakak saya, kakak tercinta saya gitu ya, kakak perempuan saya sampai diperlakukan seperti ini. Selayaknya sih bukan seperti manusia gitu kan, udah seperti kayak ke hewan gitu. Sangat tidak manusiawi gitu, sangat tidak ikhlas gitu saya sebagai adiknya gitu. Hidung juga hancur gitu, sangat parah banget gitu. Di tengah suasana haru yang masih menyelimuti keluarga, tim Intes Investigasi juga mendapatkan kesempatan untuk melihat lebih dekat jejak kehidupan Yuvita sebelum peristiwa pilu itu terjadi. Didampingi oleh sang adik, tim diajak memasuki kamar yang dahulu ditempati Yuvita saat masih tinggal bersama orang-orang terdekatnya. Sebuah ruang sederhana yang menyimpan banyak kenangan dan cerita tentang sosok Yuvita di mata keluarganya. Di dalam kamar tersebut masih terlihat berbagai barang pribadi milik Yuvita yang tersimpan rapi, mulai dari perlengkapan sehari-hari hingga berbagai benda yang menjadi saksi perjalanan hidupnya selama ini. Kehadiran barang-barang tersebut seakan menjadi pengingat akan sosok Yuvita yang selama ini menjadi bagian penting dalam keluarga. Tak hanya itu, keluarga juga menunjukkan sejumlah foto kebersamaan yang terpasang dan tersimpan di rumah. Foto tersebut menampilkan momen-momen hangat yang pernah dilewati bersama, seperti kebersamaan dengan orang tua dan saudara Yuvita. Ini kamar sebelumnya itu di sini, kakak itu. Sedikit barang yang ditinggalin itu di sebelah sini sih. Barang yang ditinggalin itu cuma segini aja. Iya betul. Iya. Lemari dia. Iya, ini lemari saya cuma dipakai ke sini, suka dipakai ke sini juga. Ini lemari yang tetema itu. Yang ini yang besar gitu. Ini lemarinya. Iya, betul. Ada foto-fotonya nggak, Pak? Kalau foto-fotonya udah diambil, cuman ada foto keluarga aja gitu. Foto keluarga aja. Ini kamarnya, ini kasurnya. Ini kasurnya. Iya. Yang reot itulah, ini kangen tidur di sini katanya dia. Kalau foto keluarganya ini
ini. Kakak yang mana? Yang ini, yang jadi korban itu yang ini. Ini kakak saya yang pertama, ini mama saya, ini adik yang bungsu, ini papa saya, ini saya, dan ini korban. Kakak saya yang jadi korban ini. Di sisi lain, fakta baru terungkap dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menimpa Yuvita. Pada Selasa 30 Juni 2026, Dedi Mulyadi membagikan rekaman CCTV dari area rumah dinasnya di Jalan Otista, Kota Bandung yang langsung menyita perhatian publik. Dalam rekaman tersebut, terekam detik-detik saat terduga pelaku Taufik Hidayat mendatangi kediaman Kang Dedi sebelum akhirnya ditangkap oleh aparat Polda Jawa Barat. Pelaku terlihat datang dan diduga meminta akses untuk bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh petugas keamanan yang tetap menjalankan prosedur pengamanan secara ketat. Selanjutnya, seperti apa pula kuasa hukum keluarga Yuvita, Jutek Bongso tegaskan, Taufik Hidayat harus dihukum seberat-beratnya, hingga keluarga pun menuntut hukuman maksimal bagi sang psikopat. Intens investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sementara itu, perkembangan terbaru mengenai proses hukum terhadap pelaku juga turut disampaikan oleh Jutek Bongso. Menurut keterangannya, hingga saat ini, proses penanganan perkara tersebut masih terus berjalan dan masuk ke tahap pendalaman oleh aparat penegak hukum. Salah satu agenda penting yang disebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah rekonstruksi di tempat kejadian perkara atau TKP dengan melibatkan tersangka. Langkah ini dinilai penting untuk membantu penyidik menyusun secara lebih jelas rangkaian peristiwa yang terjadi, serta mencocokkan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Di sisi lain, Jutek Bongso juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat datang untuk menjenguk kondisi Yuvita. Namun, kunjungan tersebut tidak memungkinkannya untuk bertemu secara langsung dengan korban. Saat ini, Yuvita dikabarkan masih fokus menjalani proses pemulihan, terutama terkait kondisi kesehatannya yang masih memerlukan penanganan dan pengawasan intensif. Oleh karena itu, akses kunjungan terhadap korban masih dibatasi secara ketat. Bahkan berdasarkan anjuran tim dokter, Yuvita disebut belum diperbolehkan menerima kunjungan dalam kurun waktu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan ke depan. Sekarang sih masih berjalan ya pemrosesan penyidikan di Polda Jabar. Dalam waktu dekat mungkin akan diadakan rekonstruksi ya di TKP dalam rangka mencocokkan keterangan tersangka ya. Rumah Sakit Hasan Sadikin kami sudah berkunjung, tapi memang kami tidak bisa melihat langsung korban ya, oleh karena memang dalam isolasi pemulihan dari infeksinya, karena dokter menyarankan minimal 2 minggu sampai 1 bulan ke depan itu memang YTR ini tidak dapat dikunjungi lebih dahulu, oleh karena untuk dalam rangka konsentrasi pemulihan atas infeksinya yang cukup parah. Untuk biayanya itu kan kemarin Pak Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, sudah atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyerahkan uang 1 miliar rupiah dari Provinsi Jawa Barat untuk menjadi biaya pengobatan dari korban ya, yang menurut Rumah Sakit Hasan Sadikin akan cukup sampai akhir tahun biayanya tersebut. Jadi proses hukum tetap berjalan, proses penyembuhan, penyelamatan jiwa dari korban terus juga berjalan. Di tengah proses hukum yang masih terus berjalan, sikap tegas juga disampaikan oleh Jutek Bongso yang mewakili suara dan perasaan pihak keluarga korban. Dengan nada penuh keprihatinan, Jutek Bongso mengungkapkan bahwa hingga saat ini, keluarga masih sangat terluka atas apa yang telah dialami oleh Yuvita.
Menurutnya, penderitaan yang ditanggung korban terlalu besar dan meninggalkan dampak yang sangat mendalam bagi kehidupan Yuvita maupun seluruh anggota keluarganya. Melihat kondisi korban yang harus menjalani pemulihan panjang dan mengalami dampak serius akibat peristiwa tersebut, pihak keluarga disebut masih belum dapat menerima dan memaafkan apa yang terjadi begitu saja. Jutek Bongso menegaskan bahwa keluarga berharap proses hukum dapat berjalan secara tegas dan menyeluruh. Karena itulah, mereka menaruh harapan besar agar keadilan dapat ditegakkan melalui proses hukum yang sedang berlangsung dengan menjerat pelaku dengan hukuman seberat-beratnya. Sampai hari ini belum bisa memaafkan, gitu kan? Dan mereka tetap ingin memberikan menuntut kami mengawal untuk korban pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Selanjutnya, seperti apa pula, Denny Sumargo akhirnya ikut buka suara dan meminta pelaku segera bertobat hingga singgung soal kesempatan kedua. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, gema kasus penyekapan Yuvita ini turut memantik reaksi dari kalangan selebritas papan atas. Salah satunya adalah Denny Sumargo. Menanggapi permohonan maaf yang sempat dilontarkan oleh pelaku di hadapan media, pria yang akrab disapa Densu ini mencoba memberikan pandangan dari sudut pandang kemanusiaan yang bijak. Menurutnya, meskipun tindakan pelaku sangat tidak bisa dibenarkan, proses penerimaan maaf tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar bagi semua pihak. Densu berpendapat bahwa bagaimanapun juga, Taufik adalah seorang manusia biasa yang memiliki keluarga di luar sana. Sehingga, ia merasa pelaku tetap harus diberikan kesempatan kedua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dan Tuhan. Ia berharap kasus hitam ini bisa menjadi contoh keras bagi masyarakat luas agar tidak ada lagi yang mengikuti jejak kelam Taufik, seraya mengirimkan pesan mendalam agar pelaku segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya yang mau kita sampaikan adalah bahwa kita orang Indonesia itu punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan yang kita pengen garis bawahi adalah keresahan kita terhadap keadilan untuk korban-korban, terutama para wanita. Karena kekerasan pada wanita di Indonesia itu nilainya cukup tinggi. Terus kalau kayak begini terus, wanita tuh kan akhirnya tidak sepadan gitu loh keadilan yang didapatkan. Keamanannya, karena wanita itu rentang sekali dengan keamanan kan. Suka jatuh ke hati yang salah soalnya. Kok melihat kemarin pada akhirnya Taufik meminta maaf, reaksi lu gimana? Reaksi lo gimana? Lu kan di sono, teriak-teriak, gue kenal ya suara lo. Gimana Iya. Kan juga masih mulus kok. Masih mulus ya? Kurang ya? Kurang lagi. Bisa ditembak ya gue Harusnya ditembak. Iya lagi. Ya maksudnya gini, gue ngerti banget dari, maksudnya pertama aku lupa memberi apresiasi dulu untuk tim Polda di Jawa Barat yang udah bekerja keras untuk pastinya mencari orang ini kan. Yang kedua, mereka juga pastikan harus SOP. Taufik ini sebenarnya begini, manusia itu kan harus dikasih kesempatan kedua ya. Tapi Taufiknya janganlah kayaknya ya. Nggak usah ya. Maaf, karena kan dia juga punya keluarga sih sebenarnya. Intinya begini, siapapun itu kalian di luar, ini kan sebenarnya contoh kasus juga. Jangan jadi orang kayak Taufik. Dan untuk orang kayak Taufik, cepatlah bertobat segera mungkin. Karena tobatmu pun juga belum tentu bisa menyembuhkan hati keluarganya. Dan juga belum tentu bisa menyembuhkan luka si Vita. Kendati demikian, Densu tidak bisa menyembunyikan rasa heran dan ngerinya saat melihat komparasi visual kondisi fisik Yuvita sebelum dan sesudah disekap. Berdasarkan insting dan pengamatannya terhadap pola kekerasan yang terstruktur tersebut,
Densu juga melemparkan sebuah pernyataan mengejutkan bahwa dirinya mencium adanya indikasi kuat bahwa ada korban-korban lain di luar sana yang pernah mengalami kekejaman serupa dari tangan dingin Taufik Hidayat. Karena apa yang kau lakukan itu, aduh, bukan di luar, maaf ya, gue pas lihat fotonya kan, kayak orang habis jadi bahan uji coba di laboratorium. Sumpah gue nggak bohong. Ada satu kasus lagi, saya baru dihubungi. Jadi ternyata ada korban, seorang wanita. Soalnya tadi saya ada dihubungi. Saya bilang kalau memang mau bantuan untuk itu, monggo. Tapi kalau nggak mau juga kabarin aja. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.